Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan pertama APP, Aksi Puasa Pembangunan di lingkungan Vincentius. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Sehat. Malam ini juga Bu Darminto dari wilayah koordinator wilayah juga bergabung dengan kita karena beliau ingin ikut juga aktivitas paling tidak satu kali dalam pertemuan masing-masing lingkungan. Selamat datang, selamat bergabung Bu Darminto. Selamat sore, terima kasih Pak Usman. Bapak Ibu, ini pertemuan pertama, pertemuan yang cukup panjang saya pikir ya. Mudah-mudahan Pak Hasto dan semua yang bertugas bisa menjalankan dengan baik malam ini karena kita menggabungkan refleksi aksi APP dan juga jalan salib sekaligus. Nah, Bu Darminto, monggo saja nanti kalau misalkan jalan salib tidak ikut ya silakan saja, tidak apa-apa Bu. Kemudian yang kedua, ini sudah minggu kedua Prapaskah sebenarnya. Dan juga ini tahun refleksi KJ. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Kita sedang memikirkan juga aksi-aksi yang akan kita lakukan di lingkungan terkait dengan kita semakin menjadi berkat, terutama buat yang sangat membutuhkan. Monggo Pak Hasto untuk memulai ibadat kita. Terima kasih Pak Usman. Benar tadi apa yang dikatakan Pak Usman bahwa ini akan panjang ya karena memadukan APP dengan jalan salib. Jadi karena panjang, ini sengaja kami bikin PowerPoint supaya nanti bisa mungkin memangkas waktu ya. Dan itu nanti perlu saya beritahukan bahwa jalan salib atau ibadah jalan salib itu nanti kita laksanakan setelah doa Bapa Kami. Jadi berkat dan penutup sekalian aja di akhir. Itu aja dari saya. Untuk itu kita mulai saja dengan lagu pembukaan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan OMK yang kami kasih, dalam pertemuan APP yang pertama ini, kita diajak untuk merenungkan persaudaraan kita di tengah keluarga. Dalam ensiklik terbarunya, Fratelli Tutti artikel 30, Bapak Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa di tengah dunia saat ini, rasa saling memiliki sebagai satu keluarga umat manusia semakin memudar. Apa yang berkuasa adalah sikap dingin, nyaman, dan ketidakpedulian satu sama lain. Sehingga tidak ada kehangatan, asik dengan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dunia dengan segala pesonanya mudah sekali menipu kita. Kita berpikir bahwa kita sudah sangat berkuasa dan sukses, padahal sebenarnya kita merasakan kekosongan dan perjumpaan. Di masa pandemi ini, setiap keluarga diajak untuk bergandengan tangan, untuk saling membantu sebagai saudara, sehingga terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Aksi tersebut dilandasi dengan semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Kasih adalah cahaya satu-satunya yang menerangi dunia yang gelap dan memberi kepada kita keberanian untuk tetap hidup dan bertindak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan APP ini, kami akan merenungkan kehidupan bersama keluarga kami. Anugerahkanlah roh cinta kasih-Mu, agar kami semakin mensyukuri kehadiran anggota keluarga kami. Berkatilah kami, agar mampu saling melengkapi dan mendukung sesama anggota keluarga kami, khususnya dalam masa pandemi yang tidak mudah ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan renungan atau bacaan kitab suci secara visual dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, yaitu perkawinan di Kana. 2 hari kemudian ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." "Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya." Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta.
Mereka membawakannya air itu yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Dalam pesta perjamuan, anggur menjadi tanda sukacita bagi keluarga yang berbahagia. Ketika mereka kehabisan anggur, kehadiran Yesus dan Maria menjadi gambaran keterlibatan dalam keluarga untuk menghadirkan kasih dan sukacita. Melalui mujizat pertama yang dilakukan Yesus, dari kekurangan sampai akhirnya berlimpah anggur yang disediakan untuk para tamu. Ketika pemimpin pesta mengatakan, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang," menjadi tanda sukacita yang tetap mengalir dari hati, meskipun di tengah tantangan kehidupan. Sosok Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana ia tetap mengalami sukacita dan pengharapan, bahkan sampai menemani anaknya dalam jalan salib penderitaannya. Tahun 2001, Gereja Keuskupan Agung Jakarta memasuki tahun refleksi untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Inspirasi dari Maria dan Yesus menjadi model kehidupan keluarga yang mau aktif terlibat untuk menyalurkan kasih dan sukacita kepada sesama. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk merasakan, dalam tanda kutip, anggur yang terbaik hingga akhir. Kehadiran keluarga-keluarga Kristiani menjadi ungkapan pembawa harapan dan pembaharuan melalui budaya kasih. Paus Benediktus ke-16 mengungkapkan bahwa dalam dunia di mana Allah pesan kasih ini menjadi aktual dan mengena. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, dalam kehidupan di keluarga banyak dinamika. Seperti tadi yang diutarakan pengantar, tidak peduli. Apalagi dalam masa pandemi ini, mungkin kita asik dengan diri kita sendiri. Dan di dalam video nanti sebentar lagi yang akan kita lihat cerita pendek, itu menggambarkan keluarga yang mungkin di situ ada, ya karena masing-masing dengan kegiatannya sendiri, dan ada yang tidak peduli, sampai ada yang marah. Dan mungkin amarah kalau dikontrol akan bagus juga sih, karena akan merasa menyesal, dan dengan menyesal akan berbuat atau memperbaiki, istilahnya titik balik. Nah, titik balik ini yang perlu kita perbaiki, kita jalankan
Dan itu harus dilandasi dengan kasih. Kita lihat videonya. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, Cik mana? How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Nah, itu Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih. Gambaran kasih yang terpancar di dalam keluarga sehingga menimbulkan sukacita bersama. Untuk merefleksikan, ada 2 pertanyaan. Apa yang dapat kita usahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersukacita dan berpengharapan dalam situasi pandemi? Ya, kita harus menumbuhkan semangat kasih seperti dalam video tadi ya. Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai keluarga mengupayakan untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat bagi orang lain di sekitarku. Ya, mungkin salah satunya seperti yang saat ini ya. Kita sering berjumpa ya, karena kita lagi ada pandemi ya, secara virtual. Aksi nyata, mungkin tadi sudah di dalam sambutannya di awal, Pak Usman juga ada aksi nyata, mungkin nanti juga ada ya. Tapi yang perlu di sini adalah aksi menyambung harapan. Itu setiap anggota keluarga berjuang untuk menjadi berkat di dalam rumahnya dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Dan juga aksi sapa
yaitu keluarga membangun habitus salam dan jumpa. Itu yang kita sampaikan tadi seperti virtual tadi karena ada pandemi. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa, melalui Yesus Kristus, Engkau telah tinggal di tengah-tengah kami. Marilah memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja umat Allah Bapa, saat ini pandemi COVID-19 telah mewabah di belahan dunia dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Ya Bapa, mampukanlah gereja menjawab persoalan wabah ini. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara ini, Bapa, curahkanlah Roh Kudus agar para pemimpin negara ini bekerja melayani dengan kasih yang tulus bagi rakyatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Para tenaga medis dan relawan yang berjuang melawan COVID-19, Bapa, dampingi, lindungi, dan anugerahkan kesehatan agar para tenaga medis dan relawan mampu berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penderita COVID-19, Bapa, jamahlah mereka yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Semoga mereka segera memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang sedang berhimpun di sini, Bapa, masa prapaskah yang masih diselimuti pandemi ini sungguh berat. Ajar kami untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita panjatkan ujub kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita padukan semua permohonan ini dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat jalan salib. Kita awali dengan lagu pembuka. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore
Calvary. Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Vía Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Vía Dolorosa, al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih dalam Kristus, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah, Sang Pencipta, tidak menghendaki kita, anak-anaknya, jauh daripadanya karena dosa. Kegiatan ibadat jalan salib di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam merenungkan dalam salib ini, agar kami semakin mampu mengamalkan iman kami. Terlebih, kami berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari
Mari kita renungkan Yesus yang menjadi kurban. Karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi ia harus menyerah pada desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang melibatkan pendapat orang lain terkadang malah menjadi tidak adil. Apakah aku pernah ikut campur atas urusan orang lain? Baik, atau bahkan lebih buruk. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, karena Pilatus mendengarkan pendapat orang lain, Engkau dijatuhi hukuman mati. Tolonglah kami agar kami terlibat jadi hal-hal dalam kehidupan ini semakin lebih baik dan bukan sebaliknya. Sebab Engkau Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bersalah ajar kami pun berpasrah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, didesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Mampukah kita tetap mencintai walau kita dihina? Mampukah kita mengasihi musuh kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penderitaan-Mu semakin lengkap karena dosa kami. Seakan kami yang menghina Engkau, kami yang memasangkan mahkota duri di kepala-Mu. Kami mohon bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat hal ini, sehingga kami mau berubah dan mengambil tindakan nyata untuk semakin mengasihi orang yang menghina kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib biar mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia.
Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah, badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanannya. Penderitaan seringkali membuat kita ingin menyerah, bahkan mengakhiri hidup. Ketika kita melihat sesama kita mengalaminya, apakah yang kita lakukan? Membiarkannya terpuruk? Ataukah kita membiarkan dukungan untuk berani menghadapi penderitaan seperti yang Yesus ajarkan? Apakah kita terlibat dalam menjaga kehidupan, baik pada sesama maupun alam ciptaan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sering kami tidak peduli dengan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri sendiri, terlibat dengan sesama kami yang menderita. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami peka dan mau terlibat menjaga kehidupan sesama dan alam ciptaan. Sebab Allah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang dosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi. Karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya, setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya, dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Di masa pandemi karena virus corona, banyak orang yang menderita, kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan yang mengalami kemunduran, tidak ada order, banyak yang sakit, bahkan meninggal. Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita juga terlibat ketika melihat sesama kita menderita? Apakah kita tetap bisa mengasihi sesama kita ketika kita sendiri sedang mengalami penderitaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sekalipun dari pinggir jalan. Dia mau terlibat ikut merasakan kesedihan dan penderitaan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladani Bunda Maria, menjadi pribadi yang sanggup mengasihi dan terlibat sesama yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Ya Yesus, Pemberhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Memikul salib adalah salah satu ciri sebagai pengikut Yesus. Tiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada pula yang ringan.
Tetapi bila kita saling menolong memikul salib, maka salib akan terasa lebih ringan. Maukah kita membantu sesama kita memikul salib yang lebih berat? Maukah kita terlibat? Kita tidak pernah tahu bahwa dengan cinta kasih dan keterlibatan kita, sesama yang kita bantu akhirnya mampu memikul salibnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon dari Kirene, Engkau memberikan contoh. Walaupun terpaksa, akhirnya beban salibmu terasa ringan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani belajar seperti Simon, yang walaupun terpaksa, tetap mau membantu sesama kami memikul beban salibnya. Sebab Engkau Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Tuhan Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronika melihat itu, dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering melihat penderitaan sesama kami. Tetapi terkadang kami malas untuk menolong, malas untuk terlibat karena berbagai alasan. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mau melakukan aksi nyata, yaitu terlibat menolong sesama kami yang mengalami kesusahan. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita merintahkan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Dalam perjalanan pertobatan kita, terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh bangun terus-menerus. Sampai kapankah kita akan seperti ini? Sadarkah bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah yang tidak enak, bahkan membuat malu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami berani bangkit dan melangkah maju serta menjaga terus dari kejatuhan kembali.
sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan salah, ya Tuhan Pemberhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Para wanita itu menangis tetapi tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Mereka lebih menasihati orang lain, tidak melakukan pertobatan diri. Mereka terlibat, tetapi dalam hal yang negatif. Apakah kita juga seperti mereka? Menuding orang lain, sementara kita sendiri melakukan. Apakah ini arti terlibat yang sebenarnya? Apakah terlibat seperti ini bisa disebut karena cinta atau mengasihi? Atau sebaliknya, senang pada penderitaan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tegurlah-Mu kepada para wanita yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami. Seringkali kami peduli pada sesama, tetapi kami melupakan pertobatan diri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri terlebih dahulu, sebelum kami mencintai dan terlibat dengan sesama kami dan juga alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dan sejati kini akan dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik, semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tidak kuat lagi menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapanya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta sebesar itu untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan? Seringkali kita akan jawab, tidakkah mungkin menyamai besarnya kasih Allah yang tanpa batas karena kita hanyalah manusia biasa? Tetapi, apakah kita berani mencoba untuk melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu tiada batas, tidak akan meninggalkan kami. Tetapi kami tetap percaya dengan pertolongan rahmat-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan mampu belajar dan mencoba meraihnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
karena dosa Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-lukanya kembali berdarah karena gesekan pakaiannya, dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina, manusia tanpa martabat. Dalam perkembangan dunia yang semakin carut-marut ini, sering kita mendengar keadaan menyedihkan, di mana manusia tidak lagi menjaga martabatnya, menjaga kemurnian tubuhnya sebagai bait suci Allah. Apakah kita salah satu yang termaksud di dalamnya? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan terhadap kondisi ini? Apakah kita terlibat untuk mengajak sesama kita, terutama generasi muda, untuk menjaga kemurnian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Kami seringkali menyadari tubuh kami adalah bait suci-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami dan menemukan tekad dan aksi nyata untuk terus mau belajar menjaga kemurnian diri kami menuju kesempurnaan seperti Engkau sempurna adanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan hartamu. Pemberhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencampakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib. Palang penghinaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan, namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menerima sikap yang tidak adil, tidak memiliki kesalahan tetapi dihukum, menjadikan kita dendam dan sakit hati. Apakah ini selaras dengan ajaran iman kita tentang kasih? Apakah kita bisa mengampuni? Sampai 70 kali 7. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni yang salah dan membawa tidak kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami, berikan kami untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. dari tak terhilang yang menghujat, berapa kata yang Perhentian ke-12.
Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap. Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerah dengan berkata, "Ya Allah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kasih Allah melalui Putra Tunggal-Nya adalah kasih yang tanpa batas. Sungguh tiada taranya. Cinta yang tulus diberikannya kepada para sahabatnya, bahkan juga para musuhnya. Cinta Tuhan itulah yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kita selalu mengalami pembaruan cinta setiap hari, agar semakin mengasihi sesama kita dan alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk setia mengamalkan kasih-Mu yang tanpa batas itu kepada sesama kami Dan seluruh alam ciptaan dalam perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Menghasilkan buah yang berlimpah. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang sedari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai seorang beriman, karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Bunda Maria, perawan pilihan Allah, membuktikan kesetiaannya sampai akhir hayat putranya. Setia pada perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan akan perkara besar. Apakah kita setia pada iman yang kita percayai? Ataukah hanya terucap di mulut? Apakah kita setia mengamalkan ajaran iman kita, kasih? Apakah kita sudah terlibat menjadi saksi dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dan Bunda Maria, membuat kami sadar kelemahan kami. Kasih yang setia, yang menjadi ajaran iman kami, sering menjadi ucapan kosong belaka. Bimbinglah kami melalui terang ilahi, agar kami setia dan penuh kasih, seperti yang telah diajarkan Bunda Maria. Sebab Engkaulah Tuhan kami,
kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Jadilah hamba kemenangan, karena Pemberhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebab hari Sabat akan mulai, para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mujizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita percayakan karya-karya yang ajaib sejak dahulu hingga saat ini? Apakah kita pernah mengalami kasih-Nya yang begitu besar? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama di sekitar kita dan seluruh alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam pertobatan ini, Ajar kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu masih nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon agar kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Maka masuk Allah dalam hati sampai bangkit mulia. Bapak Ibu dan OMK yang terkasih dalam Kristus, jalan salib adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyadari akan kasih Allah yang besar dan nyata bagi kita. Semoga perenungan kita akan penderitaan Yesus di jalan salibnya menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Bukan saja bagi diri kita sendiri, melainkan untuk sama dan seluruh alam ciptaan. Semoga perenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat untuk sesama. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan semakin menuju kesempurnaan. Kami mohon mampukan kami untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup, bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Sebelum berkat dan pengutus, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, dan OMK yang telah bertugas pada kesempatan malam ini. Dan juga terima kasih pada Mas Tommy yang selalu senantiasa menjadi host Zoom virtual kita. Dan juga pada teman-teman tim liturgi yang telah menyiapkan bahan-bahan sehingga kita bisa mempercepat atau istilahnya kita bisa menghemat waktu. Karena kita waktu berbincang-bincang itu punya target maksimal itu 1,5 jam. Tapi ini mungkin baru 1 jam lewat sedikit. Dan terima kasih kepada Swasti yang telah membantu membuatkan PowerPoint sehingga bisa juga membantu pelaksanaan pada ibadat pada malam ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilembahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup Santi Yusuf yang menyapa, yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga Keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah bara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Dadah.
Terima kasih Pak Hasto. Sama-sama. Dan tim liturgi dengan ini pertemuan pertama dengan tema persaudaraan dalam keluarga. Saya kira tim kreasinya seksi liturgi luar biasa, bisa benar-benar mencerminkan rasa kebersamaan dalam keluarga. Saya nggak tahu bagaimana caranya mereka bisa memadu itu, sehingga persaudaraan dalam keluarga itu bisa benar-benar terasa dalam pertemuan malam ini. Dan jangan lupa, dan ternyata gambar-gambar itu juga menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya keluarga di rumah kita masing-masing. Lingkungan Vincentius juga sudah menjadi keluarga bersama. Dan saya kira wilayah Bintara akan menjadi keluarga yang lebih besar untuk lingkungan Vincentius. Terima kasih kepada tim seksi liturgi. Apresiasi saya kepada OMK, Fiona, Gerhan, dan Swasti. Saya kira mereka mempersiapkan dengan baik ya, dengan membacakan jalan salib seperti itu. Setuju. Saya sungguh merasakan ada seperti berfungsi mereka. Mengajak kita menghayati jalan salib itu. Dan saya kira, saya rasa kita semua bisa merasakan perjalanan salib Yesus pada malam ini sungguh bisa meresap di hati kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan karena di sini ada Ibu Koordinator Wilayah, barangkali mau mengucapkan sesuatu atau mungkin juga mengundang kita nanti bersama untuk pertemuan yang keempat. Tapi saya mengingatkan jangan langsung setelah Ibu Korwil selesai, jangan langsung leave ya, karena kita harus foto bersama, dokumentasi kebersamaan keluarga, bersamaan dengan keluarga. Dan yang terakhir, minggu depan, persaudaraan dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan, saya kira Bu Sari ya, sudah memikirkan ide apa lagi yang akan dimunculkan. Pak Heru ya? Kedua Pak Heru. Pak Heru ya, sudah memikirkan ide apa lagi yang harus ditampilkan supaya kita bisa merasakan persaudaraan dalam masyarakat. Monggo Bu Heni, silakan. Ya, terima kasih Pak Usman. Selamat malam semuanya warga Vincentius. Hebat banget malam ini, saya betul-betul merasakan. Jadi nggak bosen. Saya pengen ngikut terus. Oh ya, jalan salib hebat, benar, ibadat juga. Saya sudah mengikuti 3 lingkungan. Tapi saya tidak akan membandingkan satu sama lain. Tapi kalau bisa saya acung jempol 2 ini buat bisa. Terima kasih, tepuk tangan. Benar-benar saya betul. Wah, Vincentius ini, dan lagi yang OMK-nya. Saya yang betul-betul salut, mas-mas, mbak-mbak di sini ini dengan semangat. Padahal kalau ibadat itu biasanya di mana-mana di lingkungan itu yang paling malas itu OMK. Tapi bravo buat OMK. Terima kasih. Mohon ini tetap dipertahankan. Ini untuk OMK juga mungkin sudah punya grup di grup OMK wilayah ya. Kalau nanti Mbak Dias mengundang kalian untuk ikut bergabung dalam pertemuan wilayah minggu keempat, please tolong OMK yang di sini bergabung, dan juga kalau untuk undangan untuk doa yang 3 doa itu yang sudah dipersiapkan Pak Hasto atau Pak Anton ya. Itu kemungkinan juga OMK di Vincentius yang banyak, karena grup OMK juga mungkin banyak OMK di sini yang gabung di grup OMK wilayah. Gitu. Apalagi ya, saya sudah kehilangan kata-kata. Bagus banget di wilayah ini Vincentius yang motor lah, leader di wilayah Bintara Jaya untuk bisa menggerakkan umat. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Menggerakkan umat untuk ikut serta dalam partisipasi ibadat lingkungan itu tidak mudah. Dan Vincentius menunjukkan bahwa itu mudah loh. Untuk menggerakkan umat OMK itu mudah. Mudah-mudahan.
27. Iya, 27 itu rekor. Dan pertemuan-pertemuan wilayah lain saya lihat itu 40, 30. Saya pikir ya satu lingkungan Vincent saja sudah bisa mewakili untuk wilayah. Begitu saya pikir, wah, ini benar-benar hebat. Begitu. Terima kasih dukungan Bapak Ibu di sini. Saya agak-agak throwback yang dulu-dulu karena saya dulu pernah bergabung dengan lingkungan Vincentius. Foto-fotonya itu jadi saya aduh, oh iya Bu ini, oh iya ini keluarga ini sekarang sudah nambah lagi cucunya, sudah ini, aduh bahagia gitu loh, semangat gitu loh, saya ini aduh semangat banget gitu melihat foto-foto, melihat gambar-gambar yang dari seksi liturgi atau apa ini namanya ini digital itu saya itu termasuk yang kadaluarsa lah yang nggak ngerti bentuk-bentuk yang seperti ini, tapi menarik juga gitu, dikemas sedemikian bagusnya sampai saya sendiri pribadi tuh nggak bosen, saya pengen lihat, pengen mengikuti gitu. Demikian saya mengundang warga lingkungan Vincentius untuk hadir dalam pertemuan ibadat keempat kita yang bergabung dengan Romo Rudi dan DPH, kemungkinan juga ada anggota-anggota DPH yang akan hadir. Dan untuk susunan acara dan sebagainya, mungkin di pengurus lingkungan Vincent juga sudah men-share ke warga Vincentius seperti apa nanti bentuk pertemuan kita. Saya mintanya untuk Mas Tommy dan Mas Heru seperti ini. Ini permohonan atau permintaan atau ngeyel gitu. Perintah Bu, perintah iya, Bu. Mau buat apa Bu? Untuk pertemuan nanti Mas, pertemuan dengan Romo Rudi. Nanti tanggal 18 Maret. Oh itu yang kira-kira lebih dari 100 orang ikut ya Bu? Iya, kemungkinan seperti itu. Nanti ada slide-nya yang dari Beato apa tadi? Akutis. Iya, itu nanti Vincent juga ada, katanya sudah punya stok banyak. Gitu kan. Jadi hampir nanti mungkin 75% keterlibatan dari umat lingkungan Vincent yang akan terlibat nanti. Saya mohon bantuannya. OMK juga jangan lupa ya mas-mas, mbak-mbak di sini untuk hadir bergabung dalam ibadat wilayah yang keempat, karena itu persaudaraan dalam dunia digital. Ini menarik buat kalian-kalian. Dan yang tua-tua ini ikutan di belakang gitu loh, kepingin tahu seperti apa sih dunia digital itu, begitu. Jadi sekali lagi terima kasih undangannya dan terima kasih saya boleh bergabung dalam ibadat dan jalan salib lingkungan Vincentius yang begitu indah, begitu meriah. Kalau yang saya bilang tadi di awal sampai akhir tidak ada kejemuan. Dan sekali lagi terima kasih saya diundang. Sebentar lagi saya akan mohon diri karena hujan, saya nggak bawa payung. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat sejahtera untuk lingkungan Vincentius. Maju terus, pantang mundur. Jangan lupa prokes untuk mbak-mbak dan semuanya Bapak Ibu yang di sini. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Bu Selamat Eni. malam, terima kasih Bu Korwil. Bu Andrew, malam. Jangan live dulu karena harus foto Bu Eni ya. Jadi iya. dulu. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mohon informasi kita semua sehat kan? Karena Pak Heru itu 3PP ya. Jadi tim gugus di wilayah kita. Aman ya, sehat ya. Aman. Sehat, Ketua. Puji Tuhan. Oke,
Pak Mas Tommy, tolong diatur untuk foto bersama. Pastikan bahwa semua kamera terbuka. Oke, ini sudah saya lihat nih, sudah oke semua. Tinggal berada di depan aja. Bu Yasinta lagi gendong anaknya. Oke, siap. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Saya mohon diri pulang. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bapak Ibu. Dadah. Dalam. Dadah. Terima kasih, Pak Malam Hasto. semua. Terima kasih, Pak Kuli. Terima kasih, selamat malam Dadah. Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih, Terima Bapak kasih, Ibu. Mas Heru. Sama-sama, terima kasih. Dapat pujian dari Bu Korwil. Hebat.